Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Andi Hairun Miftahul Jannah, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 2018 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu teori public relation, yaitu situational of the public. Nah, situational theory of the public ini yang dikembangkan oleh Grunig, yaitu seorang profesor PR dari Universitas of Maryland di Amerika Serikat yang berupaya untuk mengidentifikasi permasalahan publik yang mendorong pembentukan publik-publik untuk mengatur suatu situasi isu-isu pada organisasi. Teori ini mendeskripsikan sikap dan perilaku komunikasi dari publik terhadap organisasi. Nah, situational theory of the public ini menggunakan 3 pendekatan variabel independen. Yang pertama yaitu pengenalan masalah, di mana individu dihadapkan dengan isu yang harus menyadari dan mengenali dampaknya. Kedua yaitu pengenalan kendala, sejauh mana publik menganalisis isu-isu dan mencari solusi terhadap sebuah masalah, sehingga publik cenderung akan mencari isu tersebut. Dan kemudian yang terakhir adalah keterlibatan seberapa jauh seorang individu peduli dengan sebuah isu. Kemudian ada tipe-tipe publik. Ketika banyak orang yang menganggap bahwa publik dan stakeholder itu sama, Grunig menganggap ini adalah suatu hal yang berbeda, di mana publik sebagai kelompok khusus yang seluruh anggotanya mempunyai alasan yang sama dan tertarik dalam aktivitas dan perilaku organisasi. Sedangkan stakeholder didefinisikan sebagai kategori umum untuk orang-orang yang terpengaruh langsung oleh konsekuensi aktual atau potensial dari suatu strategi atau keputusan perusahaan atau organisasi. Nah, berdasarkan ketiga aspek di atas yang telah disebutkan tadi, Grunig membagi stakeholder menjadi 3 macam tipe publik. Yang pertama ada latent public, di mana ini merupakan tipe sekelompok individu yang mempunyai permasalahan yang sama, tapi tidak menyadari permasalahan tersebut sehingga tidak memberikan respon atau tanggapan. Kemudian ada aware public. Nah, tipe yang satu ini merupakan bentuk perkembangan dari tipe sebelumnya, yaitu latent public, di mana apabila kelompok individu tersebut menyadari permasalahan mereka dan dapat mengidentifikasinya, maka kelompok tersebut berkembang pada tahap selanjutnya, kemudian menjadi aware public. Pada tahap ini sudah mulai muncul protes-protes, komplain, atau bahkan bentuk dukungan. Yang terakhir yaitu active public, di mana active public ini merupakan sekelompok individu yang mendiskusikan dan menanggapi suatu permasalahan atau isu dengan saling mengeluarkan opini atau melakukan aksi tertentu. Nah, di tahap ini setiap individu dapat menyampaikan ekspresinya dengan menggunakan semua saluran komunikasi baik secara perorangan maupun kelompok. Kemudian ada variabel teori situational of the public, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu variabel independen, persepsi situasional, dan variabel dependen yaitu perilaku komunikasi. Variabel independen atau persepsi situasional, di mana variabel ini menjelaskan satu atau lebih variabel perilaku komunikasi. Kemudian dari variabel ini ada subbab variabel persepsi situasional. Nah, yang pertama yaitu problem recognition. Problem recognition mempresentasikan sejauh mana individu mengenal atau menyadari keberadaan sesuatu yang hilang atau ada sesuatu yang salah dalam kondisi tertentu, sehingga ia lebih mengarahkan perhatian pada situasi tersebut dan mengidentifikasi seberapa besar isu akan berdampak bagi dirinya. Kemudian ada constraint recognition. Nah, variabel ini menjelaskan sejauh mana seorang individu meresepsikan pembatasan dalam suatu kondisi yang membatasi kebebasannya untuk berperilaku. Selanjutnya ada level of involvement, di mana variabel ini menjelaskan sejauh mana individu mengaitkan dirinya dengan objek di dalam situasi tertentu. Kemudian apabila individu memersepsikan dirinya adalah bagian dari suatu isu tertentu, dia akan semakin aktif mencari informasi dan memiliki perhatian penuh terhadap hal itu. Dan yang terakhir ada
criterion. Nah, variabel ini menjelaskan bahwa sikap yang dimiliki seorang individu menjadi dasar bertindak seseorang dalam situasi tertentu. Yang kedua adalah variabel dependent atau perilaku komunikasi. Dalam menghadapi situasi atau kondisi tertentu, biasanya seorang individu mencari informasi yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi permasalahan tersebut. Ini merupakan upaya mencari informasi yang dilakukan apabila individu merasa bahwa informasi tersebut sebelumnya tidak sesuai atau tidak dapat digunakan untuk beradaptasi dengan suatu kondisi atau menghadapi kondisi tertentu atau bahkan menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Mungkin cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.